Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman ya, dengan pertanyaan di dunia bisnis. Pertanyaan di dunia bisnis itu nggak akan pernah ada habisnya ya. Jadi seperti jenggot, dicabut ada lagi, dicabut ada lagi. Nah, tapi itulah yang menarik, kita nggak pernah berhenti belajar. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Idealnya rekrut tim internal itu saat kondisi bisnis bagaimana? Nah, yang pertama, kalau kita sudah kewalahan. kalau belum kewalahan ya jangan, nggak usah ya. Kewalahan bisa dihandle ya tidak usah. Ada juga yang B, kalau sudah ingin nyantai. Misalnya pengen pekerjaannya digantikan sama yang lain, digantikan sama tim, boleh juga tim. Nah, C yang tidak kalah penting, kalau sudah bisa menggaji. Kalau belum bisa menggaji ya jangan ya, nanti kasihan timnya. Kalau belum menggaji nanti zolim ya. Karena kita menjanjikan sesuatu tapi tidak memberikan yang dijanjikan itu kan tidak pada tempatnya ya. Zolim kan tidak ada pada tempatnya gitu. Walaupun sebenarnya di sini gaji itu bisa disiasati dengan fix yang kecil dan bonus yang besar. Tapi ini juga perlu kita lihat timnya itu seperti apa. Yang cocok seperti ini itu adalah tim yang kaitannya sama performance. Misal tim marketing, sales. Walaupun ini juga dipakai oleh restoran Padang ya, restoran Padang sederhana. Ini dipakai oleh tim, chefnya dapat, pelayannya dapat, terus yang cuci piring pun dapat. Nah, nanti kapan-kapan kita bisa bedah ya, gimana rumah makan Padang sederhana itu bisa punya banyak cabang. Itu salah satunya karena dia bisa punya banyak cabang itu karena dia itu menerapkan sistem kerjasama dan bagi hasil ya. Nah, menurutku ini menarik untuk dilihat ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya rekrut tim bisnis itu kalau kita sudah kewalahan, kalau belum kewalahan bisa dihandle ya nggak usah. Atau kalau kita pengen nyantai ya, jadi ya pengen agak nyantai, digantikan sama tim. Tapi sebenarnya ini nyantai ini sebenarnya bukan santai-santai aja, bukan santai-santai nggak kerja apa-apa ya, karena perlu berpikir hal-hal yang lebih strategis ke hal-hal yang lebih strategis. Jadi kalau misalkan staff itu biasanya teknis 100%. Nah, kalau misalkan supervisor itu teknis teknis mungkin sekitar 90% ya. Terus strategis 10%. Jadi yang ngatur orang itu supervisor. Terus nanti kalau sudah manajer itu teknis mungkin ya mungkin 60% lah, 60% atau mungkin 70%. Manajer itu lebih banyak ininya, sudah lebih banyak strategisnya. Jadi strategisnya itu mungkin bisa 60% mungkin. Teknis mungkin 40%. Kalau
direktur ini mungkin 90% teknis, 90% strategis ya, teknis mungkin cuma 10%. Nah, kita itu perlu berpikir hal-hal yang lebih strategis nantinya. Kalau misalkan teknis-teknis itu sudah kebayang, terus nanti bisa didelegasikan sehingga kita bisa berpikir hal-hal yang lain yang lebih strategis gitu. Nah, terutama ini kalau sudah bisa menggaji, kalau menggaji nanti zolim ya. Atau sudah menemukan skema yang memuaskan tim ya. Puas nggak tim dengan seperti itu ya. Nah, skema ini visi bonus besar gitu dan lain-lain. Nah, itu mungkin poin-poinnya kalau aku pertimbangannya seperti itu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.